Seorang pejabat Camat Madiun Muksin Harjoko terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD di Kabupaten Madiun. Setelah ramai jadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya, atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota Dewan. Iya, yang jelas bukan anggota Dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai Camat Madiun dan juga menanggapi pemberitaan medsos pesotan publik yang beredar di video kemarin itu. Memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa yang datang membawa 3 tuntutan, salah satunya menuntut evaluasi program MBG. Kami teman-teman dari WNJ oleh negara. Bagaimana mungkin? Apakah kalian sedih melihat itu? Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa di dekat Monumen Patung Kuda Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya mereka membawa 3 tuntutan kepada pemerintah, seperti pembenahan sistem tata negara, penyelamatan sektor pendidikan, serta penguatan kedaulatan masyarakat sipil. Massa juga menuntut adanya evaluasi program MBG yang syarat akan banyak korupsi. Ya terpaksa beli Pertamax juga. Jadi ya krisis-krisis yang bertumpuk-tumpuk ini dan harga biaya hidupnya itu naik ya. Jadi kayak makan itu aja sulit buat banyak orang. Itu kenapa banyak sekali yang kayak namanya stunting dan sebagaimananya. Walaupun udah ada program MBG yang katanya bagus kayak gitu, tapi kenyataannya enggak. Program MBG itu banyak buruknya. Karena walaupun itu adalah program yang memang terdengar sosialis, tapi inti dari program MBG adalah ya korupsi. Melalui aksi ini, massa berharap pemerintah dapat menjadikan berbagai tuntutan terkait kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damaru Caksono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis dan tertibkan SPPG nakal. Permintaan Prabowo tersebut diungkap saat rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Selain evaluasi dan penertiban SPPG nakal, Prabowo juga membahas langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Prabowo dengan menegaskan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia dan dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi di 31 titik lokasi bersama TNI Angkatan Darat, dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menyelesaikan dunia, Bapak. Dari 2000 habis di tempat. Semua rata-rata seperti Ya, dalam acara panen raya, Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas. Selain melakukan efisiensi anggaran, Prabowo menyebut bila perlu memangkas anggaran pertahanan untuk menghapus kemiskinan. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa optimis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan meraup keuntungan. Purbaya mengungkap dalam rapat kabinet sudah diputuskan bahwa ke depan seluruh barang bersubsidi akan dijual melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Purbaya, dari nilai operasional sudah pasti untung. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa barang subsidi harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih supaya benar-benar tepat sasaran. Prabowo juga sampaikan nantinya Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa. Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal nggak dikorupsi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menjadi penyerap hasil panen petani dan nelayan untuk menjaga stabilitas harga. Dalam seminar nasional KDKMP yang diselenggarakan Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa di Jakarta, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi akan membeli hasil panen petani dan nelayan saat harga pasar turun di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Selain menjaga stabilitas harga, Kopdes Merah Putih juga akan menjadi pusat penyaluran berbagai program pemerintah termasuk bantuan sosial, pupuk subsidi, dan sarana produksi pertanian. Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Kalau di desa itu harga gabah yang sudah kita tentukan 6,5, harganya cuma 6.000, nanti koperasi akan beli.
Koperasi store kepada Bulog. Itu fungsi sebagai off-taker, termasuk jagung. Itulah saudara, saya jelaskan kepada teman-teman tadi, itu sudah kami rataskan semalam, putusan dari Bapak Presiden langsung, semalam. Sudah diputuskan, ya, semalam.